10 makanan yang dapat memperburuk nyeri sendi dan peradangan. Sepuluh makanan yang dapat memperburuk nyeri sendi dan peradangan. Nyeri sendi mungkin merupakan salah satu keluhan medis yang paling sering dilaporkan yang menimpa banyak orang dari berbagai ras, usia, dan jenis kelamin. Karena nyeri sendi, yang secara medis disebut artralgia, dan artritis berjalan beriringan, orang sering membuat kesalahan dengan menggabungkan keduanya. Artritis mengacu pada peradangan sendi yang biasanya disertai dengan nyeri sendi tetapi tidak terbatas pada gejala tunggal itu saja. Selain radang sendi, keseluruhan penyakit dan kondisi lain juga dapat dianggap sebagai penyebab nyeri sendi. Selain itu, persendian Anda juga dapat mengalami nyeri akut atau kronis karena cedera ligamen, bursa, atau tendon di sekitar sendi. Demikian pula, setiap trauma pada ligamen, tulang rawan, dan tulang di dalam sendi juga dapat memicu rasa sakit semacam ini. Berikut adalah 10 makanan yang dapat memperburuk nyeri sendi dan peradangan. 1. Olahan dan daging merah. Daging olahan dan daging merah mengandung protein yang disebut purin, yang dapat menyebabkan gejala asam urat. Selain itu, makanan olahan mengandung racun tinggi yang dikenal sebagai produk akhir glikasi lanjutan, AGS, yang dapat menyebabkan peradangan. Faktanya, ada hubungan yang signifikan antara konsumsi daging merah dan peradangan dalam tubuh. Sebuah studi tahun 2014 yang diterbitkan dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mencatat bahwa glican yang berasal dari daging merah mendorong perkembangan peradangan sistemik dan perkembangan kanker. Studi lain yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition pada tahun yang sama telah menemukan hubungan antara konsumsi daging merah dan biomarker peradangan. Cobalah untuk membatasi asupan daging merah tidak lebih dari sekali seminggu. Pertimbangkan untuk menukar daging olahan dan daging merah dengan kacang polong. 2. Gula halus dan buatan. Jumlah gula yang tinggi juga meningkatkan tingkat AGS penyebab peradangan dalam tubuh. Gula juga memicu pelepasan agen inflamasi yang dikenal sebagai sitokin. Menjadi tinggi kalori, asupan gula berlebih menyebabkan penambahan berat badan. Ini dapat memberi lebih banyak tekanan pada persendian Anda dan meningkatkan rasa sakit. Minuman ringan yang dimaniskan dengan gula juga dapat menyebabkan berbagai penyakit. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam American Journal of Clinical Nutrition, 2014, wanita yang mengonsumsi soda manis secara teratur lebih mungkin menderita rheumatoid arthritis, terlepas dari faktor diet dan gaya hidup lainnya. Hindari minuman yang dimaniskan dengan gula serta makanan yang mengandung gula. Alih-alih gula rafinasi dan pemanis buatan, pilihlah pemanis alami seperti stevia dan madu. 3. Produk susu. Produk susu juga dapat menyebabkan nyeri sendi. Tingginya tingkat kasein, protein, dalam produk ini dapat memicu peradangan dan rasa sakit. Jenis protein ini bahkan dapat mengiritasi jaringan di sekitar sendi, menurut laporan Komite Dokter untuk Pengobatan yang bertanggung jawab. Selain itu, lemak jenuh dalam produk susu penuh lemak dapat memicu peradangan jaringan lemak, yang pada gilirannya meningkatkan rasa sakit. Beberapa contoh produk tersebut adalah keju, susu, dan mentega. Jika Anda menderita nyeri sendi atau jenis nyeri kronis lainnya, jangan gunakan produk susu yang dipasteurisasi. Sebagai gantinya, pilihlah susu kedelai, susu almond, tahu, atau produk non-dairy lainnya. Jika rasa sakit Anda parah, cobalah diet vegan yang dimodifikasi selama beberapa minggu untuk melihat apakah itu membantu. 4. Minyak jagung. Minyak jagung kaya akan asam lemak omega 6 yang dapat memicu tubuh untuk memproduksi bahan kimia proinflamasi. Sebuah studi 2012 yang diterbitkan dalam Journal of Nutrition and Metabolism mencatat bahwa peningkatan asupan asam lemak omega 6 dapat mempotensiasi proses inflamasi dan memperburuk sejumlah penyakit inflamasi. Minyak safflower, bunga matahari, biji anggur, kedelai dan kacang tanah, mayones, dan banyak saus salad lainnya kaya akan asam lemak omega 6. Asam lemak omega 6 dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan normal. Oleh karena itu, tidak disarankan untuk menghilangkan produk-produk ini dari diet Anda sepenuhnya. Masalah muncul ketika ada terlalu banyak asam lemak omega 6 dalam tubuh tetapi tidak cukup asam lemak omega 3 yang memiliki efek antiinflamasi. Konsumsilah makanan dengan asam lemak omega 6 dalam jumlah sedang dan tingkatkan asupan asam lemak omega 3 Anda dengan makanan seperti salmon liar, kenari, dan biji rami. 5. Biji-bijian dan tepung halus. Menjadi agen proinflamasi, biji-bijian dan tepung olahan juga dapat memperburuk nyeri sendi Anda. Makanan dengan indeks glikemik tinggi ini memicu produksi AGS yang merangsang peradangan.
Sebuah studi 2013 yang diterbitkan di Nutrients menyoroti peran konsumsi harian produk gandum dan biji-bijian sereal terkait lainnya dalam manifestasi peradangan kronis dan penyakit autoimun. Apalagi biji-bijian ini tidak mengandung serat dan vitamin B serta mengandung kalori kosong. Asupan produk ini secara teratur bahkan dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif seperti kanker, penyakit jantung koroner, dan diabetes. Alih-alih produk biji-bijian olahan seperti roti putih, pasta putih, dan nasi putih, pilihlah tepung almond atau kelapa. 6. Makanan yang mengandung lemak trans. Lemak trans, sejenis lemak tak jenuh, terjadi dalam jumlah kecil secara alami. Produksi industri lemak trans dalam skala besar dimulai pada 1950-an. Diperoleh dari lemak nabati, lemak trans yang diproduksi industri digunakan dalam makanan ringan, margarin, makanan yang dipanggang, dikemas, DLL. Pada 1990-an, Harvard School of Public Health mengungkapkan efek samping dari lemak buatan ini. Popularitas dan penggunaan lemak trans telah menurun sejak saat itu. Namun, itu masih ada di beberapa asupan lemak trans secara teratur dapat menyebabkan peradangan sistemik. Hal ini tentu bisa membuat rasa sakit semakin parah jika tubuh Anda sudah terlanjur meradang. Lemak trans hadir dalam beberapa makanan kemasan dan makanan cepat saji. Periksa daftar bahan dari semua makanan kemasan yang Anda beli. Jika Anda melihat sesuatu yang dimulai dengan terhidrogenasi sebagian, ini berarti produk tersebut mengandung lemak trans. Cara terbaik untuk menghindari lemak trans adalah untuk mendapatkan sebagian besar makanan Anda dari makanan rumahan yang sehat dan sehat. 7. Makanan yang mengandung gluten. Gluten adalah keluarga protein yang ditemukan dalam gandum, rye, dan barley. Tidak seperti protein lain, varian kompleks ini tidak sepenuhnya dipecah dan dicerna di dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan beberapa masalah di luar usus pada orang dengan intoleransi gluten atau penyakit celiak, sensitivitas gluten, atau alergi gandum. Diet bebas gluten telah menjadi hal yang populer saat ini dengan semakin banyak orang yang mengingkari protein yang sulit dicerna ini. Menghilangkan gluten dari diet Anda bisa menjadi hal yang sulit, mengingat itu adalah tambahan umum untuk sebagian besar makanan standar yang kita konsumsi secara teratur. Sebagai menantang dan membatasi mungkin tampak pada awalnya, orang-orang yang terjebak oleh keputusan diet ini berdiri dengan manfaatnya dan mengaku merasa lebih baik setelah menghilangkan gluten dari diet mereka. Baru-baru ini, banyak perhatian diberikan pada hubungan antara penyakit autoimun, seperti rheumatoid arthritis, dan gluten. Menurut sebuah artikel di Arthritis, pasien dengan artritis selalu mencari cara non-obat untuk mengelola peradangan. Kita tahu bahwa makanan tertentu bersifat proinflamasi dan itu termasuk biji-bijian yang mengandung gluten dan ribuan makanan yang dibuat darinya. Ketika beberapa, tetapi tidak semua, orang dengan penyakit celiak atau sensitivitas gluten menghilangkan ini dari makanan mereka, mereka menemukan artritis mereka membaik. Cobalah diet gaya paleo sebagai pedoman karena diet ini secara alami bebas gluten. 8. Garam halus. Garam halus, juga dikenal sebagai garam meja, tidak baik untuk kesehatan Anda, terutama jika Anda menderita nyeri sendi. Untuk membuatnya mengalir bebas, garam halus mengandung zat aditif dan bahan kimia, ferrocyanide dan aluminosilikat, yang dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh Anda. Selain itu, garam olahan tidak mengandung mineral alami, seperti silikon dan fosfor, yang dibutuhkan tubuh Anda untuk berfungsi dengan baik. Membatasi asupan garam olahan Anda juga dapat mengurangi kehilangan kalsium dari tulang Anda, sehingga mengurangi risiko osteoporosis dan patah tulang. Kurangi asupan garam halus Anda seminimal mungkin dan, jika mungkin, beralihlah ke garam laut atau garam Himalaya merah muda. Selain membatasi garam dalam masakan Anda perlu mengawasi makanan olahan yang mengandung garam berlebihan dan bahan pengawet lainnya untuk meningkatkan umur simpannya. 9. Makanan yang mengandung monosodium glutamat. Monosodium glutamat, MSG, adalah aditif makanan penambah rasa dengan sifat pengawet. Ini paling sering ditemukan dalam makanan kemasan seperti keripik kentang, makanan ringan beku, makan malam beku, makanan Cina kalengan dan beku, saus salad yang dibeli di toko, dan sup. MSG dapat memicu peradangan dan nyeri pada tubuh, termasuk persendian. Aditif buatan ini sangat berbahaya bagi orang yang sudah menderita kondisi peradangan, seperti rheumatoid arthritis. Karena sebagian besar makanan kemasan dan beku mengandung aditif buatan seperti MSG, usahakan untuk makan makanan segar yang disiapkan di rumah. Gunakan produk organik dan hindari penambah rasa buatan. Selain MSG, hindari makanan yang mengandung aspartam, pemanis buatan non-gizi yang juga memicu respons peradangan. 10. Bir. Konsumsi bir yang berlebihan serta minuman beralkohol lainnya dapat mendatangkan malapetaka pada persendian Anda. Faktanya, peminum bir berat memiliki risiko lebih tinggi terkena rheumatoid arthritis dan asam urat.
Bir tinggi purin yang diubah menjadi asam urat oleh tubuh. Hal ini dapat menyebabkan peradangan. Apalagi bir mengandung gluten. Inilah sebabnya mengapa yang terbaik adalah menghindari minuman ini jika Anda menderita nyeri sendi. Selain itu, racun lain dalam bir dapat menyebabkan kerusakan signifikan pada tubuh Anda. Cobalah untuk membatasi konsumsi alkohol Anda secara keseluruhan jika Anda mengalami nyeri sendi. Sebelum dilanjutkan, alangkah baiknya Anda subscribe dulu channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kami semangat memberikan informasi kepada Anda. Selanjutnya Anda akan mendapat video informasi terupdate dari channel kami. Tetap bersama kami. Demikian tadi telah kita bahas tentang 10 makanan yang dapat memperburuk nyeri sendi dan peradangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.